Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Jumpa kembali dengan Ustazah Ana. Hari ini kita melanjutkan untuk belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Sudah masuk subtema 2 anak-anak ya. Namun sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran 1 subtema 2 ini kita akan belajar yang pertama muatan PPKN KD 3.2 dan KD 4.2, yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8, menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian yang terakhir ada muatan IPS KD 3.4 dan 4.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Oke, sudah siap belajar ya. Oke. Menemukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Kita masuk ke mapel bahasa Indonesia dulu anak-anak. Setiap paragraf pada teks non-fiksi memiliki gagasan utama atau gagasan pokok. Gagasan utama dapat dilihat dari kalimat utama teks tersebut. Biasanya kalimat utama terletak di awal, tengah, maupun di akhir paragraf. Lalu, bagaimana menentukan gagasan utama pada teks non-fiksi? Berikut beberapa cara menentukan gagasan utama pada teks non-fiksi. Yang pertama yaitu dengan cara membaca teks non-fiksi dengan cermat. Kita perlu membaca kalimat dalam paragraf pada teks non-fiksi. Tujuannya yaitu agar kita paham isi yang sedang dibahas pada teks tersebut. Nah, topik yang sedang dibahas itulah yang menjadi gagasan utamanya. Kemudian cara yang kedua yaitu menemukan kalimat utama pada teks. Terdapat dua kalimat pada teks non-fiksi, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Adapun kalimat penjelas yaitu kalimat yang mendukung kalimat utama. Nah, berikut ciri-ciri kalimat utama pada setiap paragraf. Mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan. Kalimat tersebut berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas tanpa perlu dihubungkan dengan kalimat lain. Dapat dibentuk tanpa kata sambung. Dan yang terakhir, apabila terletak di akhir paragraf biasanya ditandai dengan kata-kata jadi, sehingga, demikian, dan seterusnya. Itu anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke muatan PPKN, pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu sudah pernah melakukan hak, misalnya hak dalam memperoleh pendidikan, hak menyampaikan pendapat, hak menganut agama, hak memperoleh pekerjaan dan imbalan, serta hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Nah, sebagai tugas hari ini, kalian bisa menuliskan bentuk-bentuk hak warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di garis bawah ya tugas hari ini. Menuliskan bentuk-bentuk hak warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya kasih contoh ya. Saya beri satu contoh, misal nanti disebutkan berdasarkan UUD tahun 1945 pasal 31 bahwa warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan dasar. Nah, nanti sebutkan pasal berapa, bunyinya bagaimana, hak warga negara Indonesia berdasarkan pasal tersebut apa. Oke, kalian bisa mencari sumber dari buku bisa, dari LKS juga bisa, atau mungkin cari informasi dari internet juga boleh. Silahkan anak-anak ya. Nanti silahkan ditulis di buku tulis kalian dan diunggah di folder penyerahan tugas hari ini. Kita lanjutkan.
Sekarang kita masuk ke muatan IPS, yaitu mengenai perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi antara sikap dan perilaku di sini sudah Ustazah beri contoh ya, misalnya sikap yang pertama, sikap mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya sikap cinta tanah air. Bagaimana perilaku yang mencerminkan sikap tersebut? Nah, perilaku cinta tanah air itu bisa dilakukan dengan cara satu, melestarikan kebudayaan bangsa, kemudian menjaga kelestarian lingkungan, yang ketiga dengan cara rajin dan giat belajar. Ini tentunya bagi kalian sebagai seorang pelajar ya. Kemudian sikap membina persatuan dan kesatuan. Perilaku apa yang mencerminkan sikap membina persatuan dan kesatuan? Misalnya, berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku dan agama, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, menolong siapa saja tanpa membedakan sara, suku, agama, dan ras ya. Kemudian sikap rela berkorban. Perilaku apakah yang mencerminkan sikap rela berkorban? Misalnya, menolong korban bencana alam dengan ikhlas, berpartisipasi mengikuti kegiatan gotong royong, ikut berpartisipasi memajukan lingkungan sekitar. Ini beberapa sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, demikian anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Oke, jadi tugas hari ini hanya untuk mapel PKN tadi ya, menuliskan bentuk-bentuk hak warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.